ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Oke, aku juga bingung Bang, karena misalnya parpol yang setiap kalau misalnya ngomong tentang lingkungan pasti kayaknya paling tahu dan paling paham dan sudah sering melakukannya. Tapi anehnya ketika tahun politik dan kampanye masih ada tuh bagi-bagi selebaran, masih ada tuh cetak-cetak spanduk. Kan udah tahu itu, dikurangilah sampah-sampah seperti itu. Dia bilang, saya pro lingkungan. Iya, tapi dia nyebar poster dan spanduknya dipaku di pohon. Kan dia merusak lingkungan kan. Itu yang mesti kita kritisi itu. Dan forum semacam ini, G-Talk itu dalam upaya untuk memberi kritik. Bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu bukan berlaku pada manusia aja, tapi pada lingkungan itu kan. Karena sekarang pohon itu berhak untuk datang ke depan pengadilan, minta tidak ditebang. Kan itu yang disebut new legal standing dari environmental ethics itu. Oke, berarti kalau kampanye politik yang memperhatikan aspek lingkungan itu harusnya seperti apa ini? Mungkin ini buat pembelajaran juga buat 2024 elit-elit politik kita. Ya, pohon itu kan bagian inti dari kehidupan kita. Dan pohon itu warnanya hijau tuh. Nanti pemerintah bilang enggak, cakupan hijau Indonesia itu kalau difoto dari atas, oh hijau. Memang hijau, tapi lapangan golf yang hijau. Jadi hijaunya lapangan golf beda dengan hijaunya hutan. Hutan itu varietasnya itu yang mesti dibuat hijau. Jadi tokoh-tokoh politik mesti kita ajarin supaya betul-betul kalau dia kampanye, dia mengerti apa yang dia ucapkan. Kalau dia bilang saya pro lingkungan, maka dia nggak akan menebang pohon itu. Dan pohonnya nggak mungkin ditebang, ya pohon beringin. Karena terlalu kuat. Oke, Bang, berarti apakah salah ketika elit politik menjanjikan, oke, kalau aku terpilih, bikin jalan, buka akses. Tapi kemudian mereka menebang pohon. Kemarin saya dari Sulawesi Selatan, Makassar. Datang seorang peneliti habis survei tentang yang disebut local wisdom, apa namanya itu, kearifan lokal. Tuh. Di salah satu desa di Sulawesi Selatan ada prinsip, siapa yang menebang pohon, dia akan didenda 45 juta tuh. Mereka punya mata uang sendiri, mata uang adat. Kalau dikurskan ke rupiah, satu pohon harganya 45 juta. Jadi bayangkan, dia menebang pohon, maka dia akan kena denda 45 juta. Bayangkan misalnya, berapa ratus miliar yang mesti kita tagih pada Pak Jokowi yang menebang pohon di Kalimantan untuk bikin ibu kota tuh. Nah, itu mesti ada logikanya tuh. Tentu akan dibilang ibu kota, iya, tapi dari segi hukum adat itu nggak boleh tuh. Dan harus minta izin sebetulnya sebelum menebang. Nah, itu yang terjadi karena arogansi, kebijakan yang nggak diukurkan pada environmental ethics, menyebabkan hak generasi untuk menikmati kicau burung, menikmati geliat ulat itu nggak ada lagi tuh. Berbicara tentang lingkungan, pastinya kita tidak terlepas bahwa dulu sejarahnya Indonesia ini swasembada pangan. Sekarang berat pangan kita, Bang Rocky. Ini salah dari perang Ukraina dan Rusia atau mungkin jujur aja lah, mungkin kita sekarang lemah dalam hal pangan atau bagaimana, Bang? Ya, kebijakan proteksi kemakmuran itu kan dari awal salah. Sebetulnya sebelum perang Ukraina juga volatilitas harga itu kan menyebabkan kita nggak bisa bikin proyeksi itu. Harga sawit tiba-tiba jatuh dari 3.000 sekarang tinggal 400 perak. Itu tentu bukan karena Ukraina, tetapi akibat dari perang Ukraina level yang paling fatal kita itu akhirnya betul-betul yang paling rapuh akhirnya runtuh. Dan itu yang paling kena adalah emak-emak tuh, karena saya makan di warteg, saya tanya berapa harga cabai, nambah cabai nggak bisa lagi karena si tukang warteg bilang segini segenggam ini harganya sekarang 10.000. Dulu dia masih bisa, Pak beli 5.000 ambil sendiri. Sekarang segenggam. Mungkin saya hitung di situ ya 12 potong 10.000. Jadi satu cabai harganya 1.000 sekarang. Apalagi ini mau Idul Adha ya. Jadi efek dari perang itu menyebabkan harga pangan naik dan harga energi juga naik itu. Dan posisi Indonesia bagaimana nih? Sangat rentan dan karena kita nggak punya daya untuk mengatur flow kapital dunia kan, kita bagian dari krisis itu tuh. Jadi sekali lagi kita mungkin harus waspada bahwa di tengah jalan proyek pemilu kita bisa berantakan karena soal environment.
kan pasti akan tertunda perjanjian-perjanjian Glasgow, Perancis soal carbon trading, soal janji bahwa Indonesia akan zero emission di 2045, maka diminta ditunda ke 2060. Itu artinya industri-industri perusak lingkungan pasti akan masih tumbuh kan? Itu bahayanya tuh. Kalau begitu kita kan bisa pulih, ya nunggu di sana selesai begitu. Atau mungkin ada nggak sih yang bisa kita lakukan untuk, ya berat juga sih Indonesia kalau perang ini berlama-lama, berlarut-larut. Ya karena itu kemarin Pak Jokowi berupaya untuk bikin perdamaian, tapi Indonesia sendiri nggak punya proposal. Jadi orang anggap ya Indonesia selesaikan dulu lah keadaan dalam negeri itu. Jadi lebih baik kita fokus untuk meyakinkan pada generasi baru bahwa kita bisa selamatkan bumi kita supaya jadi contoh negara luar untuk mencontoh kan. Tapi negara luar bilang, ya bagaimana Anda mau selamatkan bumi Kalimantan aja Anda tebang buat bikin ibu kota. Jadi saya kasih kritik itu dalam rangka melihat fungsi ekologis untuk perdamaian dunia dan perdamaian di dalam negeri itu. Bukan karena saya pengkritik Jokowi, bukan. Ini betul-betul dari posisi ekologi itu. Lantas apa dong Bang yang bisa kita lakukan? Bisa kita mulai lakukan percakapan, terutama di tingkat partai politik, bahwa environment itu adalah grammar demokrasi baru. Dan bersahabat dengan lingkungan itu membuat kita nyaman dan merasa ada harapan Indonesia. Jadi hal-hal yang standar sekarang seolah-olah menteri itu menteri perdagangan, yang enggak, menteri yang paling utama adalah menteri lingkungan. Dan itu membuat saya mendorong ya kalau mau masuk politik, anak-anak muda ini berupayalah datang dengan ide green economy yang biasa kita sebut sebagai etika untuk menghormati alam. Jadi jadikan channel ini G24 sebagai G stand for generasi 2024. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.